Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhwa TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari Hyper Bleach Fury Unleashed atau Solo Strike 100 Million Damage. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut, dan nyatanya Zhao Yaya berniat kabur dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua dan mengaktifkan sebuah efek perlengkapan dari Void Shield, di mana efek ini meninggalkan tanda void pada area aman, dan jika dalam bahaya gunakan segel untuk memindahkan diri sendiri ke tanda tersebut. Namun orang itu tidak membiarkan hal ini begitu saja dan melancarkan sebuah skill kepada Zhao Yaya. Namun hal ini terlambat dan serangan ini hanya mengenai tanda voidnya saja. Sedangkan Zhao Yi sendiri sudah kembali merubah bentuk dirinya menjadi gagak dan meninggalkan area tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka pun baru menyadari bahwa Zhao Yi sudah pergi. Di tempat lain, Zhao Yaya sudah berpindah ke tempat di mana Zhao Yaya meninggalkan tanda voidnya. Zhao Yaya pun menyebut Zhao Yi dengan sebutan gagak sialan, karena mereka belum mengetahui identitas asli Zhao Yi karena efek perlengkapan topeng Zhao Yi. Zhao Yaya pun bertanya-tanya apa dendam mereka kepada dirinya. Zhao Yaya merasa bahwa ini tahun yang sangat sial baginya. Namun nyatanya Zhao Yaya dikejutkan dengan bayangan gagak yang ada di depannya. Zhao Yaya pun segera berbalik dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa secepat ini menemukan dirinya. Zhao Yi pun menyebut sebagai burung yang dirinya perlukan hanyalah terbang setinggi mungkin agar bisa melihat kemana Zhao Yaya akan kabur. Zhao Yaya pun menyebut Zhao Yi bersekongkol dengan Zhao Jun dan mengapa Zhao Yi mengejar dirinya. Zhao Yi pun mengatakan jika saja orang tidak menyinggung perasaannya, dirinya tidak akan menyinggung mereka. Tapi jika orang menyinggung perasaan dirinya, maka balasannya akan berkali-kali lipat. Dan kali ini, Zhao Yaya tidak akan bisa menghindarinya. Dan kembali Zhao Yi menembakkan bulu-bulunya. Di sisi lain, kakak Zhao Yi yaitu Xing Yue menunggu dengan bosan dan bertanya-tanya mengapa Zhao Yi belum balik juga. Dan Xing Yue menduga bahwa Zhao Yi sedang menyewa sebuah kamar dengan pacarnya. Namun tak lama kemudian sebuah ketukan pintu datang. Xing Yue pun menduga bahwa ini pasti Zhao Yi dan segera berjalan untuk membukakan pintu. Saat membuka pintu, nyatanya Zhao Yi datang dengan keadaan lemas hingga dia terjatuh tepat di badan Xing Yue. Xing Yue pun bertanya-tanya ada apa dengan Zhao Yi. Lalu Zhao Yi pun bermimpi sesuatu yang aneh, di mana seseorang meminta Zhao Yi untuk memilih di antara mereka yang mana yang harus hidup. Zhao Yi pun berlari dan meminta kepadanya untuk melepaskan kakaknya dan King Yu. Hingga pada akhirnya Zhao Yi menyentuh sebuah bantalan empuk. Saat tersadar, Zhao Yi pun heran mengapa Xiao Yu ada di kamarnya. Sedangkan Xiao Yu pun nampak sangat marah dan menyebut Zhao Yi mesum dan menanyakan apakah Zhao Yi ingin mati karena berani-beraninya mengambil kesempatan seperti ini. Di saat yang sama, Xing Yue pun datang dan menanyakan kepada Xiao Yu apakah adiknya sudah bangun dan meminta Xiao Yu untuk turun lebih dulu untuk makan siang. Serta Xing Yue nampak sangat senang melihat mereka berdua bisa akrab. Dan dirinya bisa dengan tenang meminta Xiao Yu untuk menjaga adiknya. Seketika mereka berdua pun menyebut bahwa mereka tidaklah akrab. Xiao Yu sendiri ogah menjaga Zhao Yi yang sewaktu tidur masih memanggil-manggil kakaknya waktu tidur. Zhao Yi pun sangat kesal mendengarnya dan meminta Xiao Yu untuk pergi dari sini. Kemudian saat di meja makan, Xiao Yu bertanya kepada Zhao Yi mengenai hal buruk apa yang Zhao Yi lakukan semalam, hingga membuat Xing Yue khawatir sepanjang malam. Namun nyatanya Zhao Yi balik bertanya kepada kakaknya apa yang kakaknya lakukan semalam. Dia tidak menjawab ponselnya.
dan tidak membalas pesannya juga. Hal ini pun membuat mereka panik dan segera mengalihkan pembicaraan dan meminta Zhao Ye untuk segera memakan makanannya. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Zhao Ye kembali bertanya apa yang mereka berdua lakukan semalam. Xiao Yu pun menyebut bahwa itu bukan urusan Zhao Ye. Tidak bolehkah pemimpin dan wakil pemimpin lembur untuk mendiskusikan taktik? Mendengar hal ini, Zhao Ye pun melemparkan senyumnya dan menyebut kata lembur dengan nada yang mencurigakan. Xiao Yu pun nampak kesal dan menanyakan apakah Zhao Ye percaya atau tidak. Namun di saat itu Zhao Ye bertanya mengenai alam rahasia apa yang membutuhkan Xiao Yu sebagai ketua Guild Starling jika menghabiskan sepanjang malam untuk mendiskusikan taktik bersiap untuk perang besar. Dan mereka berdua pun menyebut Shadow of Black Sun, alam rahasia yang ukurannya 5 kali lipat lebih besar daripada alam rahasia biasa, dan dipenuhi mayat berkekuatan super, dan ada raja mayat dengan nyawa yang tebal. Walaupun hanya level 45, tapi banyak guild yang tumbang di dalam sana. Xiao Yu mengatakan bahwa dengan menggabungkan akun dari orang yang selamat dan hadiahnya untuk melewati level itu, dirinya curiga bos dari alam rahasia itu disebut dengan Dead King atau siapapun itu. Mendengar hal ini, Zhao Ye pun nampak sangat tertarik dan menanyakan yang artinya ada bos tersembunyi di alam rahasia itu, dan hadiah saat berhasil melewati level yang belum pernah dimenangkan oleh guild lain. Namun nyatanya saat Zhao Ye meminta kepada kakaknya, Xing Yue segera menyebut bahwa Zhao Ye tidak boleh ke alam rahasia Shadow of the Black Sun dengan mereka karena terlalu berbahaya. Segera Xing Yue mengusap kepala Zhao Ye dan meminta Zhao Ye untuk baik-baik di rumah saja. Dirinya akan segera pulang dan memberikan apapun yang Zhao Ye mau. Di sisi lain, Xiao Yu pun nampak cemburu dengan hal ini dan segera mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpinnya. Dirinya sama sekali belum bilang apa-apa. Seketika Zhao Ye pun berpikir bahwa Shadow of Black Sun memiliki bos tersembunyi. Walaupun dia tidak akan melepaskan dirinya, dirinya harus pergi dan melihatnya. Kemudian di tempat lain, di tempat kediaman Zhao Jun, seseorang datang dan memberitahu bahwa Zhao Yaya sudah mati. Dan mulai sekarang dirinya Scorpio akan menggantikannya sebagai kontrak Zhao Jun. Zhao Jun sendiri sangat kaget mendengarnya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mati. Zhao Yaya dalam kondisi baik saat meninggalkan dirinya. Scorpio menyebut bahwa si pembunuh sangat kuat, menyebabkan 100% damage sungguhan, dan membunuh assassin level kedua dalam satu serangan. Bahkan ada 2 benda penyelamat nyawa dan segel point, tapi hal itu tidak bisa menyelamatkannya. Setelahnya, Scorpio pun pergi. Dirinya akan memberitahu Zhao Jun jika ada misi. Beberapa saat kemudian, Zhao Jun pun sangat marah dan tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi. Dan Zhao Jun yakin bahwa pelakunya adalah pria berpedang itu. Di saat yang sama, seorang pemuda mengetuk pintu dan masuk ke ruangan Zhao Jun. Dan dia adalah Zhao Jiming, anak tertua Zhao Jun. Zhao Jiming mengatakan bahwa meskipun keluarga Zhao sudah membersihkan diri dari wali kota dan gereja, pria berpedang itu tetap sebuah ancaman. Zhao Jun pun segera meminta anaknya untuk pergi dan bawa pasukan elit untuk mencari orang yang bisa berubah menjadi gagak. Jika Zhao Jiming bisa merekrut dia sebelum dia menjadi lebih kuat, jika tidak bunuh dia secara langsung. Kemudian di tempat lain, sebuah notifikasi mengucapkan selamat datang di level 45 alam rahasia Shadow of Black Sun. Dan peringatan bahwa alam rahasia ini disarankan untuk masuk dengan tim kurang dari 25 orang. Dan terlihat Xiao Yu sedang mengaktifkan skill dengan nama Breath of the Moon dan menembakkan sihir kepada para monster mayat hidup. Namun di saat yang sama, Xing Yue terkena sebuah serangan dari para mayat hidup. Di saat Xiao Yu ingin menyelamatkan Xing Yue dengan skill Rhapsody Bulan, nyatanya Zhao Ye datang dan menyelamatkan kakaknya. Namun dengan menggunakan sebuah topeng sehingga identitasnya telah berganti. Zhao Ye pun mengatakan bahwa dirinya sudah membersihkan jasad Flame di sekitar sehingga untuk sementara ini aman. Dalam pikiran Zhao Ye, dirinya khawatir apakah kakaknya akan mengenalinya ketika pakai topeng ini. Sedangkan Xing Yue sendiri berpikir bahwa pemuda di depannya saat ini sangat kuat.
Jika Jiao Yi berguru kepadanya, dirinya akan dengan senang hati membiarkannya, sehingga Jiao Yi bisa mendapatkan perlindungan darinya. Di saat yang sama, Xiao Yu segera mendekati Xing Yue dan menanyakan keadaannya, dan Jiao Yi pun menilai tatapan Xiao Yu kepadanya sangatlah aneh. Di saat yang sama, tiba-tiba pemain Xiao Yu dengan ID pemain Little Witch memberinya hadiah koin emas sebesar 999.999. Xiao Yi pun kaget melihat nominalnya dan menyebut Xiao Yu sangat kaya. Orang lain tidak bisa mendapatkan sebanyak ini meskipun mereka bekerja di guild sampai mati. Segera Jiao Yi pun pergi maju lebih dulu, dan di saat itu Xing Yue dan Jiao Yi sempat melakukan kontak mata yang membuat Xing Yue merasa bahwa tatapan itu seperti Jiao Yi. Dan nyatanya Jiao Yi segera menarik tangan Xing Yue untuk berlindung di belakangnya. Dan ternyata di depan mereka saat ini gerombolan monster sedang lari ke arah mereka. Xiao Yu pun meminta Xing Yue untuk berhati-hati. Segera Jiao Yi mengaktifkan Dead A untuk melihat titik lemah lawannya, dan dikombinasikan dengan teknik serangan 10 step One Fatal Strike, dan seketika gelombang tersebut terselesaikan. Kembali Xiao Yu mengucapkan terima kasih kepada Jiao Yi karena telah menyelamatkan ceweknya lebih dulu, dan kembali memberikan sejumlah koin emas. Jiao Yi pun menyebut Xiao Yu terlalu baik. Bagaimana caranya menerima ini? Karena ini terlalu berlebihan. Segera Xiao Yu mengajak Xing Yue untuk pergi ke area lain untuk membersihkan monster. Di saat itu Xing Yue meminta Xiao Yu untuk menunggu terlebih dahulu, karena dirinya belum menanyakan namanya. Namun Xiao Yu menyebut bahwa dia adalah penjahat yang dirinya bayar, sehingga tidak perlu memperdulikannya. Melihat hal ini, Jiao Yi mengerti dan akan pergi ke area lain untuk memeriksanya. Kemudian di tempat lain, di Shadow of Black Sun area B, terlihat beberapa orang sedang melindungi Zhao Jiming. Seseorang pun mengatakan kepada Zhao Jiming bahwa pengintai mereka baru saja mati. Semakin mereka menuju ke area inti, maka akan menjadi semakin berbahaya. Orang itu kembali menanyakan bahwa seharusnya mereka kembali lebih dulu dan merekrut pengintai baru yang lain. Namun menurut Zhao Jiming, merekrut pengintai baru itu bagus, tapi dirinya tidak setuju untuk kembali sekarang, karena guild sihir Starlight juga ada di sini. Jika harta karun alam rahasia jatuh ke tangan Xiao Yu, akan jadi masalah bagi keluarga Zhao untuk merebutnya. Namun rekan-rekannya pun bertanya di manakah mereka bisa menemukan seorang pengintai. Alam rahasia ini sangatlah sulit. Tidak ada pemain yang berani menyelesaikannya sendiri. Zhao Jiming pun bertanya, mengapa mereka tidak mencuri pengintai dari guild lain? Jika uang tidak bisa bicara, bunuh rekannya untuk memaksanya dan menyerahkan diri. Rekannya pun pada akhirnya hanya bisa mengikuti keinginan Zhao Jiming. Dalam pikirannya, uang sulit untuk didapat, omong kosong sulit untuk dimakan. Di posisi seperti ini, dirinya bahkan tidak tahu jika dirinya bisa bertahan hidup atau tidak dalam alam rahasia ini. Mereka pun pada akhirnya bertahan dengan susah payah dari gelombang monster tersebut. Di sisi lain, Jiao Yi saat ini berubah menjadi seekor gagak. Dan saat itu Jiao Yi melihat sesuatu hal yang berkilauan, yaitu sebuah ATM berjalan. Jika dirinya mendapatkan 999.999 koin emas lagi, dirinya akan menjadi kaya. Dan segera Jiao Yi menggunakan skill Dead Crow dan melepaskan bulu-bulunya. Dan target yang terkena tidak akan bisa bergerak selama 10 detik. Menyadari sebuah serangan datang secara tiba-tiba, Zhao Jiming pun melihat bahwa ada seekor gagak berada di atas mereka. Di saat yang sama, Jiao Yi segera mengaktifkan skill Heavenly Barrier, di mana skill ini membuat sebuah penjara penghalang yang mengunci semua atribut 100%, dan seketika sebuah penghalang mengelilingi mereka semua. Zhao Jiming beserta yang lainnya pun tidak bisa bergerak akibat terkena skill ini. Zhao Jiming juga terkejut dengan hal ini. Ayahnya tidak bilang jika pria berpedang atau Jiao Yi itu juga punya skill sihir. Dan kembali Jiao Yi mengaktifkan skill lainnya, yaitu Corpse Flame, di mana skill ini mengeluarkan api destruktif yang menghanguskan jiwa. 10% materi atau sihir menggandakan serangan asli. Dan skill ini baru saja Jiao Yi dapatkan dari monster mayat dengan skill God Hand. Dan segera Jiao Yi melepaskan Corpse Flame ke arah para monster. Zhao Jiming pun yakin itu pasti dia.
dia sekuat monster. Seseorang yang ayahnya cari-cari, dia berubah menjadi orang seperti ini. Setelahnya, Zhao Ye pun bertengger di atas sebuah pohon, dan efek dari Heavenly Barrier pun telah berhenti. Di saat yang sama, Zhao Jiming mendekat dan memperkenalkan dirinya. Zhao Jiming pun menawarkan sesuatu kepada Zhao Ye untuk bergabung dengan guildnya. Mereka akan mengalahkan Shadow of Black Sun bersama. Namun Zhao Ye mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik. Di samping itu, dirinya hanya membasmi semua monster di seluruh alam Shadow of Black Sun. Jadi tidak ada lagi tujuan lainnya. Zhao Jiming pun kembali mengatakan bahwa mereka bisa bernegosiasi apapun ketentuan Zhao Ye inginkan. Contohnya, jika Zhao Ye menemani mereka untuk kembali, dirinya akan memberi Zhao Ye 200.000 poin emas. Mendengar hal ini, Zhao Ye menilai Zhao Jiming sangatlah pelit. Namun di saat itu, Zhao Ye pun menatap ke arah langit yang tiba-tiba berubah. Menyadari sesuatu, Zhao Ye pun pamit untuk pergi. Kembali Zhao Jiming meminta Zhao Ye untuk menunggu, dan meminta Zhao Ye untuk memberitahu namanya, agar mereka bisa bertukar informasi kontak. Jika Zhao Ye berubah pikiran, maka Zhao Ye bisa memanggilnya kapan saja. Namun kembali Zhao Ye mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena hanya akan menambah masalah saja. Kemudian Zhao Ye pun merasa aneh dengan cincin Moyu yang berada di tubuhnya karena terbakar. Dan di saat yang sama, sebuah serangan berupa tangan besar keluar dari awan gelap, dan hal ini mengagetkan Zhao Ye. Beruntung Zhao Ye masih bisa meresponnya dan menghindarinya. Zhao Ye pun bertanya-tanya apakah serangan barusan itu merupakan sebuah skill, dan ini merupakan aura dari bulan hitam. Lalu sebuah notifikasi pun mengatakan bahwa pemain harus mengkonfirmasi bahwa Zhao Ye membawa cincin Moyu. Jadi kondisi untuk memicu bos tersembunyi Shadow of the Black Sun dapat dipenuhi. Zhao Ye pun seketika menyadari bahwa kunci untuk membuka bos tersembunyi adalah cincin Moyu. Dan seketika bos tersembunyi muncul. Diketahui bos tersembunyi tersebut adalah Queen of the Black Sun, Situya, level 50. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Immortal Flame, Black Crown, dan Falling Sun. Lalu senjata khusus yang digunakannya adalah Splitting Sword. Zhao Ye sendiri tidak menduga hal ini. Dirinya mencuri cincin dari iblis kucing dari waktu yang lalu, tapi dirinya tidak menyangka itu milik klan bulan hitam. Zhao Ye yang menjadi target Situya segera mengaktifkan sebuah skill Immortal Flame. Dengan ini, Zhao Ye akan merasakan hukuman terbakar dengan api abadinya, dan seketika Immortal Flame dilepaskan, di mana skill ini memunculkan semburan api terus-menerus dari rongga merah yang menyebabkan kerusakan area luas dalam durasi skill pemanggilan. Zhao Ye pun menilai Situya sudah marah, tapi ini bukanlah masalah besar baginya. Zhao Ye pun menghindari semua serangan ini sambil mendekat dan seketika mengaktifkan skill God Hand. Situya pun menyadari skill ini dan menyebut Zhao Ye sebagai pencuri kecil yang menyedihkan, dan menanyakan apa yang Zhao Ye curi darinya. Dan ternyata Zhao Ye berhasil mencuri senjatanya, yaitu Splitting Sword. Zhao Ye sendiri tidak mengharapkan hal ini. Zhao Ye berharap dirinya bisa mengambil skin Falling Sun. Kemudian Zhao Ye pun segera melakukan serangan balik dan melepaskan skill Death Crow ke arah Situya. Seketika Situya pun terkena serangan ini yang membuat Situya tidak bisa bergerak selama 10 detik. Melihat kesempatan ini, Zhao Ye segera kembali ke wujud aslinya dan menggunakan senjata yang baru saja dia curi, yaitu Splitting Sword, di mana senjata ini memiliki kualitas epic dengan menambahkan 4000 poin kekuatan, serta memiliki efek meningkatkan penetrasi armor sebesar 50%, dan memperoleh skill tambahan yaitu Void Slash. Dan segera Zhao Ye mengaktifkan skill Void Slash, di mana tebasan ini membuat retakan di ruang hampa, menyebabkan kerusakan atribut poin yang besar. Dengan memanfaatkan waktu yang tersisa dari efek Death Crow, Zhao Ye kembali menyerang Situya dengan Void Slash, hingga Situya dapat dikalahkan. Bersamaan dengan itu, sebuah notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada Zhao Ye karena telah menyelesaikan alam rahasia Shadow of Black Sun, hingga Zhao Ye naik level menjadi level 40, dan membuka skill profesional yaitu Soul Lock. Setelahnya, Zhao Ye pun turun ke permukaan, dan Zhao Ye merasa aneh. Jelas-jelas dirinya menyelesaikan permainannya, tapi dirinya tidak melihat hadiahnya.
Di saat yang sama, suara si Tuya kembali terdengar bahwa untuk mendapatkan hadiahnya, Zhao Yi harus memberinya cincin Moyu. Zhao Yi pun kaget dengan hal ini. Si Tuya seharusnya sudah mati. Dalam pikiran Zhao Yi, bos ini sudah melewati batas dan ingin membuat kesepakatan dengannya. Hal ini semakin menjadi aneh. Si Tuya pun meminta Zhao Yi untuk tidak panik. Pemimpin alam rahasia Queen of the Black Sun telah gugur. Sekarang dirinya hanyalah si Tuya. Di bawah perlindungan dari Pajar, Zhao Yi tidak bisa membunuh dirinya. Jadi dirinya sarankan untuk memberikan cincin Moyu. Jika tidak, Zhao Yi akan dalam masalah nanti. Zhao Yi pun seketika berpikir, si Tuya masih saja mengincar cincinnya. Namun Zhao Yi tidak tahu pasti apakah dirinya akan baik-baik saja setelah dirinya memberi cincin itu. Lalu Zhao Yi pun menanyakan apakah si Tuya mengancamnya. Si Tuya pun membenarkan hal tersebut. Zhao Yi pun berterus terang bahwa dirinya tidak menyangka jika dirinya akan menggunakan skill yang baru saja dirinya buka. Si Tuya pun bingung maksud dari Zhao Yi dan menanyakannya. Zhao Yi pun menegaskan jika si Tuya mengancam dirinya lagi, maka jangan salahkan dirinya jika dirinya melakukan hal ini. Dan segera Zhao Yi melepaskan skill Songlok, di mana skill ini setelah berhasil mengunci target akan berubah menjadi roh atau peliharaan. Seketika si Tuya sangat kesal dengan hal ini karena berani-beraninya Zhao Yi menghina Ratu Agung. Zhao Yi pun mengatakan bahwa dirinya tidak menghinanya, dan mulai hari ini dan kedepannya tidak peduli jika si Tuya Ratu Black Sun atau si Tuya, takdir si Tuya sekarang berada di tangannya. Dan pada akhirnya si Tuya pun hanya bisa menurut dan memanggil Zhao Yi dengan sebutan Tuan. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.